Rocky tertipu oleh mafia tanah, ya sangat disayangkan orang sepintar, secerdas Rocky Gerung bisa tertipu. Tanah dengan status hak milik pun ya bisa dikuasai oleh negara, bisa diambil alih oleh negara, kamu bisa digusur dari situ, ya. Muncul statement Rocky Gerung bahwa sebenarnya secara filosofi negara tidak boleh memiliki tanah, ya. Dan tentunya siapapun yang belajar hukum akan paham dengan statement itu bahwa memang benar negara tidak boleh memiliki tanah. Tapi harus dicatat bahwa menurut Undang-Undang Dasar, negara mempunyai kuasa untuk menguasai tanah, ya, yang dipergunakan. Kurang lebih bunyinya ya, kurang lebih bumi, air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, dalam konteks ini kita pahami bahwa ketika negara memberikan izin kepada Sedayu City, ya, memberikan dia hak untuk menguasai tanah itu dalam konteks hak guna usaha, ini menjadi sesuai dengan peraturan, ini menjadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Bahwa persoalannya sekarang apakah status tanah itu tanah terlantar, ya, atau tanah yang tidak dikuasai oleh masyarakat adat sehingga negara memberikan izin hak guna usaha kepada Sedayu City, itu menjadi fakta yang perlu dibuktikan. Bagaimana sekarang kalau kita lihat dari perspektif Rocky Gerung, ya. Rocky Gerung menyatakan bahwa tanah itu diperoleh secara sah, ya. Dia beli dari masyarakat sesuai peraturan-peraturannya, dia sudah bayar pajak atas tanah itu. Jadi menurut dia sudah memperoleh dengan cara yang benar, ya. Memang menjadi permasalahan banyak masyarakat awam terkait dengan asal-usul tanah itu. Apakah Rocky Gerung sudah memastikan bahwa ketika dia beli tanah itu memang status tanah itu benar-benar milik dari si penjual, atau bisa aja tanah itu didapatkan dengan cara lobby-lobby pemerintah daerah, dalam hal ini RT, RW, kepala desa, sehingga muncullah istilahnya sertifikat abal-abal, ya. Nah, mungkin saja sertifikat itu yang menjadi acuan Rocky Gerung sehingga dia merasa bahwa tanah itu dia peroleh secara legal, gitu ya. Tapi masalahnya yang terdaftar di BPN pusat mungkin bahwa tanah itu sampai saat ini merupakan tanah yang tidak bersertifikat oleh masyarakat di situ. Bisa aja tanah itu masih dalam status tanah terlantar yang dimana negara punya hak, ya, untuk memberikan izin kepada badan hukum lain untuk menguasai dan mempergunakan tanah itu. Nah, sampai di sini tentunya kalau menurut saya, kalau misalnya tanah itu memang adalah tanah terlantar dan tanah itu tidak dimiliki oleh masyarakat, ya, secara sertifikat hak milik, maka ya sah-sah aja negara memberikan HGU kepada orang lain. Nah, di sisi lain Rocky Gerung juga tidak salah ketika dia mendiami tanah itu dengan status hak milik, ya. Cuman persoalannya di sini bisa saja Bung Rocky menjadi korban, ya, dari mafia tanah. Karena kan di kampung-kampung, di daerah masih banyak masyarakat yang membeli tanah karena hasil dari mafia tanah itu sendiri. Sehingga ujung-ujungnya mereka si pembeli ini menjadi korban. Nah, kalau seandainya benar Bung Rocky tertipu oleh mafia tanah, ya sangat disayangkan orang sepintar, secerdas Rocky Gerung bisa tertipu. Nah, kurang lebih itu. Tapi pada intinya dalam konteks tanah, dalam konteks bahwa negara menguasai tanah, jangankan tanah terlantar atau tanah garapan yang digarap oleh masyarakat, tanah dengan status hak milik pun ya bisa dikuasai oleh negara, bisa diambil alih oleh negara, kamu bisa digusur dari situ, ya, kalau tanah itu digunakan untuk kepentingan umum, ya. Apalagi ya tanah-tanah seperti yang terjadi di tempat kediaman Rocky Gerung. Ya, kesimpulannya bahwa negara memang tidak memiliki tanah, tapi negara menguasai tanah. Dan itu tentunya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.